Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial melakukan interpolasi dengan metode inverse distance width atau disingkat dengan IDW. Nah, sebelum melakukannya, mari kita mengetahui apa itu pengertian dari interpolasi. Nah, dalam pemetaan, interpolasi merupakan proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga dapat dibuat peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. Nah, salah satu metode interpolasi yang dapat digunakan adalah metode IDW yang akan kita lakukan sekarang. Nah, metode IDW ini dapat dikelompokkan dalam estimasi deterministik, di mana interpolasi dilakukan berdasarkan perhitungan matematik. Nah, metode inverse distance width atau IDW ini merupakan metode deterministik sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Nah, bobot atau weight akan berubah secara linear sesuai dengan jaraknya dengan data sampel. Nah, bobot ini tidak dipengaruhi oleh letak dari data sampel. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan membuat peta pola aliran air tanah di daerah Dusun Siluk 2, Desa Selo Pamioro, Imogiri, Bantul menggunakan metode IDW nanti. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Baik, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa mencari data dari apa yang teman-teman akan buat. Di sini karena saya akan buat peta pola aliran muka tanah, maka di sini saya mencari data ketinggian muka air tanah di Dusun Siluk 2. Nah, teman-teman bisa mencari data melalui jurnal atau data-data sekunder lainnya. Nah, di sini saya sudah menemukan data ketinggian muka air tanah pada 17 sumur di Dusun Siluk 2, Desa Selo Pamioro. Nah, di sini data tersebut diambil dari penelitian yang ada di Seminar Nasional Kebumian. Nah, setelah itu data-data yang teman-teman temukan, teman-teman bisa masukkan ke dalam Excel dan teman-teman simpan dalam format CSV. Nah, teman-teman, dari data yang sudah saya temukan tadi, nah saya sudah salin semuanya ke dalam bentuk Excel. Nah, di sini teman-teman mengisikannya di dalam Excel, kemudian teman-teman save as-nya dalam bentuk CSV. Nah, begini caranya, teman-teman bisa klik file, kemudian teman-teman bisa klik yang save as, kemudian teman-teman pilih folder penyimpanannya teman-teman akan di mana. Nah, ini save as type-nya teman-teman adalah CSV atau yang comma delimited ini. Nah, setelah itu nanti data-data itu akan dimasukkan ke ArcGIS. Kemudian setelah teman-teman memiliki data muka air tanah dan sudah dimasukkan ke Excel tadi, nah teman-teman lalu membuat SHP dari Dusun Siluk itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini saya membuat SHP dengan menggunakan Google Earth. Nah, nanti teman-teman bisa juga membuat SHP-nya. Teman-teman bisa menyimpannya dalam format KML. Nah, di sini teman-teman bisa ekspor SKML file. Nah, lalu teman-teman bisa ubah atau convert KML file ini menjadi SHP. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah memiliki data muka air tanah dan kita juga sudah memiliki SHP dari Dusun Siluk. Nah, kita bisa langsung mulai untuk melakukan
interpolasi IDW-nya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di ArcGIS. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ubah dulu koordinat sistemnya sesuai dengan daerah yang kita akan lakukan interpolasi. Nah, di sini karena daerah Dusun Ciluk 2 di Imogiri Bantul itu masuk ke 49S, maka kita atur dulu menggunakan project book coordinate system, pilih yang UTM, kemudian WGS 1984 dan shorten hemisphere, dan kita cari yang 49S. Oke, kita klik oke, teman-teman. Nah, di sini koordinat sistemnya sudah sesuai. Nah, setelah itu kita masukkan data SHP Dusun Ciluk 2 yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik icon add data yang ada di sini. Nah, kita masukkan SHP dari Dusun Ciluk 2. Kita add. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, sudah masuk data SHP-nya dari Dusun Ciluk 2. Kita namai dulu Dusun Ciluk 2. Oke. Nah, setelah memasukkan data SHP-nya, kita memasukkan data muka air tanah yang sudah kita simpan dalam format CSV di file Excel tadi, dengan cara kita klik file. Nah, lalu teman-teman pilih yang add data, kemudian teman-teman pilih yang add XY data. Nah, kemudian teman-teman tinggal mencari mana data dari muka air tanah yang sudah teman-teman simpan dalam bentuk Excel tadi. Nah, dalam bentuk Excel dan sudah disimpan dalam bentuk CSV. Nah, kita add. Nah, kemudian setelah itu X fieldnya kita isi X, tetap Y fieldnya kita juga isi Y, kemudian Z fieldnya kita ubah Z. Oke. Nah, karena koordinatnya sudah kita sesuaikan di awal tadi, jadi ini sudah benar dan tidak usah dirubah lagi. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman data CSV yang kita buat tadi. Kita masukkan ke dalam Excel tadi. Selanjutnya, teman-teman bisa ekspor data CSV ini ke dalam bentuk SHP. Nah, caranya adalah teman-teman klik pada layer data CSV, kemudian teman-teman pilih yang data, kemudian ekspor data. Nah, teman-teman kemudian pilih tempat penyimpanannya. Nah, save as type-nya yang shapefile. Teman-teman pilih yang shapefile. Kemudian kita akan namai sebagai data tinggi muka air. Oke. Oke, teman-teman bisa save dan teman-teman klik OK. Yes. Oke, nah di sini sudah jadi teman-teman, data CSV-nya sudah berbentuk SHP karena sudah kita simpan dalam bentuk SHP. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa melakukan interpolasi IDW, yaitu dengan cara menggunakan tools geostatistical analysis. Nah, teman-teman, apabila belum mengaktifkan tool ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman pilih yang geostatistical analysis, atau teman-teman bisa klik yang customize, kemudian
teman-teman pilih yang extensions. Nah, setelah itu teman-teman bisa centang yang bagian geostatistical analysis. Kita close. Oke. Kita akan mulai proses interpolasinya. Nah, caranya adalah kita klik icon di sebelah tulisan geostatistical analysis. Kita klik icon ini. Nah, kemudian pilih yang inverse distance screening karena kita akan menggunakan metode ini. Nah, kemudian data fieldnya kita pilih yang Z karena ini merupakan tinggi permukaan air, ketinggian muka air tanah. Kita pilih yang Z, kemudian kita next. Oke, untuk bagian sektor type kita pilih yang 8 sektor. Kemudian kita next kembali. Oke, kemudian teman-teman bisa klik yang finish. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat supaya ini bisa mencakup keseluruhan dari dusun Silu ini, yaitu caranya dengan klik kanan pada layer hasil IDW ini tadi. Kita klik kanan, kemudian teman-teman pilih yang properties. Nah, teman-teman klik yang bagian extends. Nah, teman-teman set the extent to yang the rectangular extent of dusun Silu 2 ini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik OK. Nah, ini sudah mencakup keseluruhan dari dusun Silu 2. Kita ganti dulu namanya dengan pola aliran tanah. Kemudian IDW. Oke. Nah, setelah itu kita ekspor data ini ke dalam bentuk SHP dengan cara kita klik kanan pada hasil layer IDW ini, kemudian pilih data, terus teman-teman pilih yang export to raster. Oke, kemudian kita pilih folder penyimpanannya. Kita buat nama file. Oke, kemudian kita klik save, kita klik OK. Kita tunggu sampai proses ini selesai dengan baik, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah jadi, sudah dalam bentuk raster datanya. Oke, kita pindahkan dulu. Oke, nah setelah itu kita akan melakukan proses extract by mass. Oke, teman-teman, kita ke tombol search. Nah, kemudian teman-teman bisa ketikkan extract by mass supaya ini terpotong dengan dusun Silu 2. Extract by mass. Oke, ini ya teman-teman, kita pilih yang extract by mass spatial analysis.
Oke. Nah, untuk input rasternya adalah hasilnya tadi yang sudah kita jadikan raster, yaitu pola muka air tanah. Kemudian untuk apa yang menjadi potongannya adalah dusun Silu 2 tentunya. Oke, kita pilih folder penyimpanannya, kita namai pola muka air tanah Silu dengan metode IDW. Oke, kita klik save, kita klik OK. Oke, teman-teman bisa tunggu sampai proses ekstrak biomass ini juga selesai dengan baik. Nah, ini sudah tertampil teman-teman sesuai dengan ketinggian muka air tanahnya dari dusun Silu. Kemudian kita akan percantik ini. Kita ke properties, kita akan percantik petanya menggunakan warna yang sudah ada. Kemudian kita ke simbologi, kemudian kita ke bagian classified. Nah, teman-teman bisa buat kelasnya supaya terlihat lebih detail. Kita buat menjadi 15 kelas dan kita pilih warnanya. Teman bisa pilih warnanya yang sesuai. Oke, kita coba cari warnanya yang sesuai. Nah, kita pilih warna yang ini teman-teman. Oke, kita sudah bedakan menjadi 15 kelas, kita klik OK. Oke, nah ini sudah terpotong teman-teman sesuai dusun Silunya itu sendiri. Jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai proses interpolasi dengan metode IDW nya, yaitu melalui data ketinggian muka air tanah. Kita dapat membuat peta pola aliran muka air tanah di dusun Silu 2, Desa Selopamioro, ke Imogiri, Bantul. Nah, teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman semua. Terima kasih.